Selamat pagi, Shalom, dan Om Swastiastu. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama kuliah untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan judul Jangan Menyerah. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nikomang Ayuningsih, NIM 200066. Saya mahasiswa kesehatan dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Saya baru memasuki semester 3 dan akan naik tingkat menjadi tingkat 2. Jurusan saya yaitu keperawatan, diploma 3. Saya berasal dari desa dan dari keluarga yang cukup. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan penghasilan mereka juga tidak terlalu banyak. Kenapa saya memilih untuk kuliah? Yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi orang yang sukses ke depannya. Yang ketiga, bisa berpenghasilan sendiri. Kemudian, selama kita tetap berusaha, sabar, ikhlas, pasti hasilnya akan baik. Setiap apapun yang kita lakukan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengutamakan ibadah agar selalu dilancarkan segala urusannya. Berdoa adalah jalan utama kesuksesan dan ditambah dengan usaha. Buat kalian di luar sana yang ingin menggapai cita-cita tetapi ekonomi orang tua kalian tidak mencukupi, jangan putus asa. Banyak orang di luar sana yang ingin kuliah tapi hanya dengan modal tekad agar bisa kuliah. Menjadi orang yang sukses selalu diawali dengan doa, usaha, dan kesabaran. Manusia memang tidak sempurna, tetapi bukan jadi alasan untuk kita tidak berusaha. Jika ada yang menasihati, bukan berarti mereka itu sok tahu, melainkan dia menyayangi kita itu dengan cara memberitahukan kesalahannya kita. Jika ingin sukses, maka turunkan egomu, banyak-banyak berdoa, rajin ibadah. Jangan pernah sombong, karena kita masih dalam tahap proses. Jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah untuk sekali menyerah. Demi masa depan yang kita impikan, jangan pernah untuk menyerah. Menyerah merupakan kata jangan menyerah merupakan kata untuk menyemangati seseorang yang putus asa. Namun kali ini kata tersebut itu untuk ditunjukkan kepada diri saya sendiri. Seringkali rencana yang telah saya bangun, rencana yang telah saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ketika angan-angan yang telah saya rancang buyar di tengah jalan, kemudian rasa putus asa itu pasti akan muncul, dan itu membuat motivasi kita itu jadi nurun, padahal masih ada harapan atau kesempatan lagi. Kita dapat bangkit dari keterpurukan itu. Kemudian ya memang sih semua keinginan tidak selalu tercapai, tapi itu bukan alasan agar kita menyerah.
pada keadaan kita harus menjadi api agar tidak mudah padam. Nah, dalam berusaha kita harus mengerti apa itu yang namanya susah dan juga mengerti dengan keadaan yang kita miliki untuk saat ini. Mungkin hari ini saya susah, saya merasa kesulitan, tapi suatu saat nanti akan tiba di mana saya bisa menjadi orang sukses dalam ingin menggapai cita-cita. Kita harus belajar bagaimana menghadapi kesulitan itu. Dan kita juga harus punya yang namanya penyemangat atau dukungan, karena dukungan yang sangat penting dari orang-orang terdekat kita. Kita butuh yang namanya penyemangat di segala sesuatu hal yang kita hadapi untuk saat ini gitu. Pertama yaitu orang tua. Penyemangat dari orang tua sangatlah penting karena mereka adalah sumber utama kita untuk sukses. Kemudian sahabat yang selalu mendukung dan selalu ada di sisi kita saat kita merasa terpuruk atau dalam keadaan masalah. Karena dukungan dari seorang sahabat itu bisa membuat kita lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi lagi dalam menjalani hal-hal sulit seperti itu. Saya pernah merasa berada di titik paling terendah dan itu buat saya sangat ingin menyerah, pernah berpikir untuk menyerah, namun saya berpikir kembali, orang tua saya sudah membiayai saya sejauh ini. Kemudian saya ingin menyerah, tapi saya membayangkan orang tua saya berada di rumah, kerja keras banting tulang untuk mencari uang untuk membiayai kuliah saya, untuk membiayai hidup saya, untuk masa depan saya. Jadi itu membuat saya lebih ke yang termotivasi lagi gitu. Jadi jangan pernah sekali merasa bahwa kalian itu bisa melakukan segalanya dengan menghambur uang yang telah orang tua kalian berikan kepada kalian pagi, siang, malam kerja untuk cari uang gitu. Kemudian apalagi ya, orang tua saya itu berkecukupan. Saya tidak pernah tidak bersyukur, saya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu yang membuat saya jadi lebih semangat untuk kuliah. Karena saya ingat saya sangat menyayangi kedua orang tua saya ingin melihat mereka bahagia nanti. Maka dari itu, sesulit apapun cobaan, rintangan yang saya hadapi selama ini, atau mungkin kalian pernah juga merasakan seperti itu, intinya jangan pernah untuk sekalipun menyerah. Mungkin menyerah 1 kali 2 kali itu boleh, apalagi kalian berhenti dalam situasi seperti itu. Saya pernah berpikir, kenapa sih kok cuma saya yang begini, kenapa sih cuma saya yang ngalamin ini gitu. Saya pernah berpikir seperti itu, namun saya mengingat kembali perkataan orang tua saya, kita orang biasa saja, jadi kita harus selalu bersyukur, nikmati dan jalani.
suatu saat apa yang kita rasakan sekarang akan terbayar di saat nanti jika kita telah berhasil. Jika gagal, coba lagi. Jika gagal terus, coba lagi sampai benar-benar kalian itu bisa. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hari ini saya gagal maka saya akan gagal terus. Enggak. Coba aja dulu, jalanin aja dulu, nikmatin prosesnya, susahnya, senangnya. Suatu saat nanti pasti akan terbayar. Jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak pantas. Bahkan anak petani pun bisa sukses. Jadi ayo kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga bisa. Saya sangat terinspirasi sekali ketika saya menceritakan kisah saya selama ini gitu, sampai di perkuliahan ini, sampai ke tahap ini. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita inginkan, jangan pernah untuk lupa selalu berdoa, meminta kemudahan kepada Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah, karena berdoa adalah jalan utama untuk mencapai kesuksesan. Jika kita tidak berdoa, percuma aja gitu. Jadi ayo selalu semangat, selalu berdoa, dan selalu bersyukur, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkan video ini bisa termotivasi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan saat saya bicara. Sekian dan terima kasih. Om Santi.